Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Kita malam ini akan masuk ke pertemuan yang kedua, berjudul karbohidrat. Jadi dalam materi karbohidrat ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi dari karbohidrat itu sendiri. Karbohidrat ini merupakan biomolekul. Biomolekul itu artinya adalah molekul yang berukuran besar. Nah, ini karbohidrat disebut seperti itu dikarenakan karbohidrat itu terdiri dari unsur karbon atau unsur C, unsur hidrogen, dan unsur oksigen. Jadi, karbonnya itu berasal dari unsur C, sedangkan hidratnya itu berasal dari gabungan antara atom H atau unsur H dengan OH. Nah, karbohidrat ini banyak terdapat pada tumbuhan dan binatang. Dan karbohidrat ini merupakan sumber energi dan energi cadangan untuk proses metabolisme. Karbohidrat ini semakin kompleks suatu karbohidrat, maka akan semakin banyak juga rangkaian dari atom C-nya. Kita lihat contoh dari karbohidrat. Salah satu contoh dari karbohidrat itu adalah glukosa. Nah, di sini molekul glukosa itu memiliki 6 atom C. Sehingga untuk glukosa itu rumus kimianya adalah C6H12O6. Glukosa ini dapat digambarkan memanjang seperti rantai. Namun apabila glukosa berada di dalam air, itu bentuknya akan berubah seperti cincin, seperti ini. Yang biasanya digambarkan seperti segi 6. Nah, bentukan ini merupakan dikatakan satu unit karbohidrat yang berdiri sendiri. Kemudian kita masuk ke karbohidrat itu sendiri ya. Karbohidrat ini nama lainnya itu adalah sakarida. Mana sakarida ini dalam bahasa Latin itu artinya adalah gula. Ada berbagai macam gula ya yang dapat ditemukan dalam tubuh makhluk hidup ya. Tapi secara garis besar gula atau sakarida itu dibagi menjadi dua macam, yaitu gula sederhana dan gula kompleks. Gula sederhana ini terdiri dari monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Sedangkan gula kompleks itu terdiri dari polisakarida. Nah, setelah ini kita akan melihat satu persatu bagian dari gula sederhana dan gula kompleks. Kita masuk ke klasifikasi gula sederhana, monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Kita lihat pertama kali itu adalah monosakarida. Mono itu artinya satu. Jadi monosakarida itu artinya adalah karbohidrat yang terdiri dari satu unit gula. Jadi bisa dikatakan kalau monosakarida ini adalah karbohidrat yang paling sederhana, sehingga dia tidak dapat dihidrolisis atau dipecah lagi menjadi bagian-bagian yang lain ya. Contoh dari monosakarida itu adalah ribosa, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Ini semua adalah monosakarida yang paling banyak ada di dalam tubuh kita ya, tubuh manusia. Untuk monosakarida sendiri itu rumus umumnya adalah CnH2nO2. Ini adalah contoh nama-nama dari monosakarida. Nah, kita lihat macam-macam monosakarida. Yang pertama ada aldosa, kedua ada ketosa. Aldosa ini itu artinya adalah monosakarida yang mengandung gugus aldehid. Gugus aldehid itu adalah gugus yang terdiri dari COH. Nah, strukturnya seperti ini. Gugus aldehid itu strukturnya seperti ini. COH, C rangkap O, CH. Itu gugus aldehid. Kemudian ketosa itu adalah monosakarida yang mengandung gugus keton. Nah, gugus keton itu sendiri
Seperti ini strukturnya, C rangkap O. Contoh dari ketosa itu adalah dihidroksiaseton. Nah, ini contoh dari gliseraldehid ya. Contoh dari aldosa, ini contoh strukturnya. Nah, ini contoh struktur dari ketosa. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua, itu disakarida, gula sederhana disakarida. Disakarida ini adalah karbohidrat yang terdiri dari 2 unit monosakarida yang bergabung menjadi satu. Contoh, jika monosakarida glukosa dan fruktosa digabung, itu akan menjadi sukrosa. Sukrosa ini dinamakan dengan disakarida. Kebalikan, jika sukrosa dipecah itu nanti akan menjadi glukosa dan fruktosa. Jadi disakarida itu adalah contoh karbohidrat sederhana itu yang bisa dipecah karena dia terdiri dari 2 unit monosakarida. Nah, sukrosa ini kalau contohnya itu adalah gula pasir. Jadi sukrosa itu adalah molekul yang terdapat pada gula pasir. Nah, disakarida yang kedua itu adalah laktosa. Laktosa ini adalah gabungan dari unit glukosa dan galaktosa. Jika laktosanya dipecah ya dia akan menghasilkan 2 unit ini, glukosa dan galaktosa. Nah, laktosa ini adalah gula yang terdapat di dalam susu. Nah, contoh disakarida yang ketiga itu adalah maltosa. Maltosa adalah gabungan dari unit laktosa yang digabung dengan laktosa. Nah, ini contohnya, contoh maltosa itu ada pada kacang-kacangan, biji-bijian. Nah, kedua unit monosakarida ini itu digabung atau dihubungkan dengan ikatan glikosidik antara C anomerik dari satu unit monosakarida dengan gugus OH dari unit monosakarida yang lainnya. Jadi di sini yang penting adalah saudara semua harus tahu disakarida itu apa saja. Itu terdiri dari sukrosa, laktosa, dan maltosa. Jika penghafalan yang lebih gampang itu bisa kalian singkat dengan malas. Malas artinya mal itu maltosa, la itu laktosa, plus S-nya itu sukrosa, jadi malas. Jadi disakarida itu terdiri dari malas, maltosa, laktosa, dan sukrosa. Jadi maltosa itu gabungan dari apa saja, laktosa gabungan dari apa saja, dan sukrosa gabungan dari apa saja. Nah, itu kalian harus pahami dan harus dihafal ya. Jadi biokimia ini pertama kita pahami ya, kemudian kita hafal ya. Tapi kalau kalian sudah memahami itu alurnya bagaimana, itu kan mudah untuk menghafalnya. Yang kita masuk yang ketiga, tingkat kemanisan ya. Nah, kalau kita urutkan tingkat kemanisan monosakarida dan disakarida itu seperti ini. Nah, di antara contoh dari monosakarida tadi, itu yang paling manis itu adalah fruktosa. Kemudian kalau untuk disakarida, itu yang paling manis adalah sukrosa. Nah, sukrosa terdapat di mana tadi? Laktosa juga terdapat di mana, jadi ini sudah harus tahu ya. Dan sekarang kita juga harus tahu sukrosa itu ada pada makanan apa, laktosa berada pada makanan apa. Nah, kemudian kita masuk ke yang ketiga, ya, karbohidrat sederhana yang ketiga itu adalah oligosakarida. Oligosakarida itu adalah molekul yang memiliki beberapa unit karbohidrat atau molekul yang mengandung hanya sedikit gula. Nah, oligosakarida ini itu terdiri dari 3 sampai 10 unit gula dan biasanya banyak ditemukan pada permukaan membran sel. Nah, kemudian kita masuk ke pembagian gula yang kedua, yaitu gula kompleks. Gula kompleks atau disebut juga dengan polisakarida. Poli itu artinya banyak ya, sakarida gula. Berarti gula kompleks atau polisakarida ini artinya adalah suatu molekul yang terdiri dari banyak gula. Satu molekul polisakarida itu bisa terdiri dari ratusan hingga ribuan unit gula.
Nah, berdasarkan fungsinya dalam tubuh, gula kompleks ini atau polisakarida ini terbagi akan dua macam fungsinya. Yang pertama itu sebagai penyimpanan energi, yang kedua itu sebagai penyusun struktur tubuh. Nah, fungsi polisakarida sebagai penyimpanan energi itu terdapat pada pati dan glikogen. Jadi, ini jenis polisakarida yang fungsinya untuk penyimpan energi. Sedangkan selulosa dan kitin ini fungsinya dalam tubuh sebagai penyusun struktur tubuh. Kita lihat satu persatu jenis polisakarida ini. Yang pertama itu adalah mulai dari pati ya. Pati ini itu adalah cadangan gula yang tersimpan dalam tumbuhan. Nah, pati ini merupakan komponen utama pada biji-bijian, kentang, jagung, dan beras. Dan kita masuk ke glikogen. Glikogen ini merupakan cadangan gula yang tersimpan dalam tubuh manusia dan hewan. Nah, glikogen dalam tubuh kita atau dalam tubuh hewan itu tersimpan di dalam hati dan otot. Molekul glikogen ini ukurannya sangat besar ya, yang tergabung atau tersusun dari 30.000 unit monosakarida. Jadi glikogen ini yang terdapat dalam hati dan otot kita itu sewaktu-waktu itu dapat dipecah untuk menghasilkan energi. Jika energi dalam tubuh kita kurang ya, jadi itu bisa diambil dari cadangan ini, yaitu dari glikogen yang ada di otot dan hati. Ini kita masuk ke selulosa. Nah, selulosa ini merupakan komponen struktural penyusun tumbuhan. Jadi dalam tumbuhan itu 30% itu adalah selulosa. Selulosa ini merupakan polisakarida yang panjang dan memiliki ikatan kimia yang sangat kuat. Nah, karena ikatan kimia yang sangat kuat inilah selulosa ini sangat sulit sekali dicerna oleh hewan, kecuali pada hewan jenis rubinaceae seperti sapi ya, dan beberapa serangga pemakan kayu. Nah, kedua jenis hewan ini itu bisa mudah mencerna selulosa ini, karena dalam sistem pencernaan mereka itu terdapat banyak mikroorganisme yang mampu memecah ikatan selulosa. Nah, dalam ilmu kesehatan, dalam ilmu nutrisi, itu selulosa itu sering disebut dengan makanan berserat. Nah, kemudian kita masuk ke kitin. Kitin itu merupakan jenis polisakarida yang memiliki unsur nitrogen. Fungsi dari kitin ini adalah menyusun kerangka luar serangga dan arthropoda. Arthropoda itu seperti kumbang dan kepiting. Nah, pada saat sekarang ya, kitin ini adalah salah satu bahan kimia yang paling banyak diteliti oleh para ilmuwan. Jadi kitin itu bisa digunakan, bisa di hasil penelitian dari ilmuwan, kitin itu bisa digunakan sebagai zat pewarna ya, salah satunya. Nah, kemudian kita lihat manfaat dari karbohidrat itu sendiri. Yang pertama itu adalah sumber energi tubuh. Kenapa karbohidrat itu bisa sebagai sumber energi? Jadi kita bernafas, kita bergerak, kita berjalan, atau melakukan aktivitas lainnya, itu pasti membutuhkan energi. Nah, energi ini diperoleh dari karbohidrat. Karbohidrat yang dicerna dalam tubuh kita yang diolah menjadi glukosa. Nah, nanti glukosa itu akan dibantu oleh insulin ya, insulin yang ada dalam tubuh kita supaya bisa diserap oleh sel-sel tubuh. Nah, dari sinilah maka akan diperoleh energi. Untuk metabolisme karbohidrat sampai dia memperoleh energi itu nanti kita akan ada bab sendiri yang lebih merinci setelah ini insya Allah di minggu depan. Kemudian kita
Lihat manfaat yang kedua itu memenuhi kebutuhan kalori secara sehat. Jadi kebutuhan kalori secara sehat. Jadi dalam memenuhi kebutuhan kalori ini kita harus memperhatikan porsi makan agar kita tidak makan berlebihan. Karena jika kita makan berlebihan, otomatis kita akan menghasilkan kalori berlebihan juga dalam tubuh kita. Untuk menghasilkan kalori yang baik atau kalori yang sehat itu ya, itu lebih baik kita memakan sumber karbohidrat yang memiliki kadar serat yang tinggi, itu seperti gandum, beras merah, kacang-kacangan. Kemudian manfaat karbohidrat yang ketiga itu adalah mengurangi risiko penyakit. Eh, Manfaat karbohidrat mengurangi risiko penyakit ya. Cuman di sini kita harus memilah juga ya karbohidrat apa yang kita konsumsi. Jadi mengurangi risiko penyakit itu lebih baik kita mengkonsumsi karbohidrat yang sumber dari kacang-kacangan, sayur-sayuran. Karena jenis sumber karbohidrat inilah yang paling mengurangi risiko penyakit dibandingkan dengan karbohidrat yang berasal dari roti-rotian, beras ya. Itu akan menghasilkan kadar gula yang tinggi dalam tubuh kita. Serat pada karbohidrat itu dapat mengurangi risiko sakit. Terus bisa untuk menjaga kesehatan usus. Juga bisa untuk mengontrol kolesterol dalam darah ya. Dan juga bisa untuk menurunkan risiko obesitas dan diabetes. Itu jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang berasal dari biji-bijian, atau kacang-kacangan atau karbohidrat yang mempunyai serat yang tinggi. Nah, selain itu ya, selain karbohidrat ini mengurangi risiko penyakit, itu jika kita mengkonsumsi karbohidrat terlalu banyak atau malah mengurangi atau men-stop mengkonsumsi karbohidrat, itu bisa menimbulkan penyakit juga untuk tubuh kita. Jadi masing-masing kita ini ya mempunyai kebutuhan karbohidrat yang berbeda-beda ya. Ini karena tergantung akan usia kita, jenis kelamin, aktivitas fisik yang kita jalani sehari-hari dan juga tergantung akan kondisi medis kita masing-masing. Tapi pada umumnya itu orang dewasa itu butuh karbohidrat maksimal 300 gram. 300 gram per hari. Dan bagi yang ingin diet karbohidrat itu sebaiknya dikurangi minimal setengah dari 300 gram itu. Jadi jika kita ini mengkonsumsi karbohidrat berlebihan ya, itu bisa menimbulkan penyakit dalam tubuh kita. Itu contohnya adalah penyakit diabetes. Nah, jadi gula yang dihasilkan dari karbohidrat itu akan disimpan dalam bentuk lemak di tubuh kita jika tidak segera kita gunakan. Jadi jika dalam sehari-hari ya kita kerjanya hanya di rumah saja duduk makan keliling rumah, tapi kita dalam sehari makan sampai 4 porsi nasi. Nah itu nanti gula yang dihasilkan dari nasi itu akan mengendap dalam tubuh kita dalam bentuk lemak. Nah jadi kalau lemak ini dibiarkan menumpuk banyak dalam tubuh, itu bisa menimbulkan atau meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas, diabetes hingga penyakit jantung. Itu kalau jika kita mengkonsumsi lemak ya tidak sesuai dengan porsi kita masing-masing. Tapi akan berbeda jika kita memiliki aktivitas yang tinggi di luar sana. Jadi kita akan butuh porsi karbohidrat yang sesuai juga dengan aktivitas kita. Nah, sebaiknya kekurangan karbohidrat juga tidak baik bagi tubuh kita. Jika kita kurang karbohidrat, itu pasti kita akan merasa lemas. Tubuh kita akan lemas, sehingga tubuh kita itu mengambil protein dan lemak untuk dipecah menjadi energi. Nah, proses pecahnya lemak jadikan energi ini ya, itu dapat menyebabkan penumpukan unsur keton di dalam darah. Nah, jika terus-menerus
lemak dipecah, untuk dijadikan energi, itu tubuh kita bisa mengalami ketosis. Banyak banyak unsur keton di dalam darah, itu artinya ketosis. Nah, ketosis ini itu bisa menyebabkan pusing, lemas, mual, dan dehidrasi. Oleh karena itu ada beberapa orang yang diet karbo, nggak makan berhari-hari, akhirnya masuk rumah sakit karena mengalami dehidrasi. Nah, itu sebenarnya itu terjadi proses ketosis dalam tubuhnya. Tubuh kita itu mengambil cadangan energi dari lemak. Jika lemak itu dipecah menjadi energi, itu akan membentuk unsur keton dalam tubuh kita yang tidak bagus jika terlalu banyak menumpuk keton. Jadi ya, kita ya memang harus bijak ya dalam memilih jenis karbohidrat yang akan kita konsumsi, mengatur porsi karbohidrat kita dalam sehari agar kita bisa mendapatkan manfaat dari karbohidrat ini. Nah, untuk pertemuan hari ini itu kita sampai di sini ya, sampai di struktur dan fungsi karbohidratnya. Nah, insya Allah minggu depan kita akan masuk ke karbohidrat, masih tentang karbohidrat, tapi di sini kita akan bicarakan tentang metabolisme karbohidrat itu bagaimana dalam tubuh kita. Nah, sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.